Siapa yang tidak kenal dengan sosok satu ini? Muda, smart, ya, cerdas, dan tentu punya nilai jual yang tinggi pada satu masa tertentu, khususnya ketika kontestasi gubernur dan juga kontestasi presiden. Sekalipun nasib belum berpihak kepada beliau untuk menjadi seorang presiden, tetapi kita tahu bahwa beliau belum selesai dan masih memiliki nilai-nilai yang sangat positif untuk mempengaruhi perubahan Indonesia ke depan. Siapa dia? Kita akan ikuti bincang-bincang di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Ahli Filsafat, sebuah channel yang hadir dalam rangka untuk meng-invite atau mengundang teman-teman untuk membangun kecakapan berpikir yang kritis pada konteks di mana kita akan berfilsafat, memfilsafati segala sesuatu, mempertanyakan segala sesuatu, meragukan segala sesuatu, dan tentu upaya untuk mencari pikiran-pikiran yang terbaik untuk dijadikan referensi dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bahas tentang sosok yang satu ini, ya tentu namanya tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pak Anies Baswedan. Dan hal yang menarik mengapa kemudian ini perlu diangkat menjadi sebuah tontonan yang menurut saya positif dalam sebuah kerangka perubahan dalam bukan hanya bicara tentang tatanan politik, tetapi tatanan kehidupan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, yang menarik di sini adalah pasca belum terpilihnya Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga kemarin namanya sempat diperdengarkan menjadi calon gubernur, tapi kemudian dalam dinamika politik yang sangat dinamis dan sangat menuntut, pada akhirnya Pak Anies Baswedan untuk sementara harus mengalah, keluar dari arena pertandingan, ya. Tetapi yang mengejutkan bagi saya sebenarnya tidak mengejutkan karena ini merupakan nature beliau atau kepribadian beliau sejak beliau belum berkenalan dengan dunia politik, yaitu dalam konteks bagaimana dunia literasi. Nah, dalam satu podcast atau dalam satu konten yang dibuat oleh Pak Anies Baswedan di dalam sebuah channel YouTube-nya, Anies Baswedan, saya sendiri adalah subscriber beliau, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan pandangan politik dan sebagainya, tetapi saya rasa pribadi Anies Baswedan tentu masih punya banyak hal-hal yang positif yang perlu kita perlu akomodir. Nah, salah satu yang menarik adalah tayangan akun beliau, podcast beliau yang terakhir, yang saya simak adalah beliau review buku, sebuah buku yang direview, yang menurut saya punya makna yang khas, ya, menarik untuk disimak bersama-sama. Sebagai sebuah catatan, dulu jauh sebelum kontestasi politik, ketika beliau menjadi menteri, waktu itu saya adalah salah seorang yang juga menulis beberapa pemikiran-pemikiran tentang biografi beliau, ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu asing bagi saya tentang siapa beliau. Tapi ketika dalam konteks politik kami berbeda pandangan, jadi saya melihat belum memberikan dukungan kepada beliau dari sisi kontestasi kepresidenan, ya. Tetapi tentu saya 100% memberikan dukungan terkait dunia literasi yang beliau gagas, ya, dari dulu dan juga sampai hari ini, dan harapannya beliau bisa kembali mengajar di perguruan tinggi dan menjadi salah seorang yang tentu bisa menjadi katalis atau menjadi seorang yang variabel penyebab perubahan Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Buku yang beliau ulas atau bincangkan adalah buku yang menarik, yaitu Perubahan, ya, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, ya, Atomic Habit. Jadi kita berikan judul pada bincang kita ini adalah filsafat, ya, Atomic Habit Anies Baswedan, ya, seperti itu. Karena ini menarik, ya, beliau bukan orang biasa, ya, tapi orang yang luar biasa menurut saya, punya karisma tersendiri sehingga sebenarnya banyak sekali pihak yang ini, tapi kita tidak tahu di belakang layar ada apa. Ada beberapa catatan yang menarik di awal-awal buku ini, tetapi saya coba untuk membacakan beberapa hal saja, ya. Salah satu keistimewaan buku ini, karena Anda memilih buku ini, saya menebak, ya, saya menebak bahwa
Anda juga ingin memaksimalkan potensi Anda. Jadi pilihan kita untuk mengambil buku ini karena kita ingin melihat sebuah perubahan yang terjadi pada diri kita, termasuk pada diri Anies Baswedan. Capaian ya, setinggi apapun capaian yang sudah ditoreh oleh Pak Anies Baswedan, beliau belum tiba pada sebuah puncak performa terbaiknya selama napas di kandung badan. Nah, yang menarik dari sisi ini, saya juga memberikan review ya. Jadi, mari Pak Anies kita sama-sama menjadikan Indonesia jauh lebih baik lagi ya, more better before ya. Di sini halaman 7 dituliskan perubahan-perubahan yang terkesan kecil dan remeh pada awalnya akan memberikan hasil-hasil yang menakjubkan bila Anda bersedia menjalaninya sampai bertahun-tahun. Nah ini ya, kita semua berhadapan dengan kemunduran, tetapi dalam jangka panjang kualitas hidup kita seringkali bergantung pada kualitas kebiasaan kita. Nah di sini mungkin saya kira Pak Anies Baswedan mendapatkan sebuah momentum baru untuk recovery ya, recovery dalam konteks kelelahan energi yang begitu banyak terkuras, tetapi beliau tidak dalam posisi kempes ya, artinya masih bisa melakukan move on ya, dan referensi review terkait dengan buku Atomic Habit ini merupakan sebuah penanda yang jelas bahwa beliau sedang move on ya untuk membuat sebuah perubahan-perubahan yang sekalipun kecil dan remeh ya, tetapi akan memberikan hasil yang menakjubkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita akan melihat sebuah perjalanan baru bagi Pak Anies walaupun beliau adalah seorang doktor, seorang PhD yang brilian, yang smart, tetapi saya kira proses politik membuat beliau mengalami sebuah kemunduran kecil lah, saya katakan demikian. Dan itu anggaplah sebagai sebuah ancang-ancang saja. Kalau kita lihat ketapel itu, dia ditarik mundur tapi segera akan melesat kembali untuk mencapai tujuan maksimal dari apa yang mungkin bisa dicapai oleh beliau ya. Sekali lagi setiap mereka politisi, birokrat, para pendidik ya, siapapun pengusaha, ada momentum-momentum kemunduran, dan kemunduran-kemunduran itu bukanlah sebuah fase kegagalan, tetapi sebuah fase atau momentum baru yang sedang di-create atau diciptakan untuk melenting lebih tinggi lagi atau melambung lebih tinggi lagi atau membidik target dengan jauh lebih presisi kembali. Nah, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan seperti itu dalam bahasa Atomic Habit ini, ya bahwa perubahan-perubahan itu tidak harus besar. Kalau kita lihat dalam konteks navigasi, dunia navigasi, perubahan 1 derajat saja itu akan bisa membawa pada sebuah arah yang baru ya. Kalau dalam konteks navigasi pelayaran bisa saja membuat orang tersesat ya, jauh. Tetapi kalau perubahan itu kecil, dia bisa membawa kita pada sebuah momentum baru, pada sebuah kesempatan atau peluang-peluang baru yang tidak pernah terpikirkan. Jadi pada titik ini saya mau mengatakan salut, bravo, keberanian untuk mengambil keputusan untuk membangun sebuah kebiasaan baru, walaupun itu sebuah kebiasaan yang dahulu sudah pernah dilakoni oleh beliau ya. Ada pepatah yang mengatakan perubahan 1 derajat itu membuat sebuah perubahan yang sangat besar ya, dalam bahasa Inggris little attitude big make difference ya, perubahan yang kecil akan membuat mendefinisikan sebuah peluang yang sangat besar. Jadi di titik ini mungkin menjadi sebuah cermin bening bagi para elit-elit yang lain untuk bercermin kepada kehidupan Pak Anies Baswedan, bahwa sekalipun dalam rasa kelelahan yang sangat besar, beliau mampu move on dan membangun citra yang positif, memilih sebuah katakanlah bukan pelampiasan dalam arti negatif, tetapi menyalurkan energi itu ke arah frekuensi energi yang positif, energi yang akan membuat sebuah pendefinisian baru tentang siapa sesungguhnya Anies Baswedan, bukan ahli filsafat.